Sorry suaranya. Ya Kak, Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak sudah ikut gabung ya, sudah masuk ya. Boleh sapa dulu nih, ada dosen dan guru pamong Pak nih. Yuk, boleh disapa dulu yuk. Selamat pagi, selamat siang Bu gitu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Mas Bu. Belajar ya bareng Pak Solikin kita ya hari ini ya. Ya. Oke. Ya, Ibu dosen juga, Bu Kori. Boleh Bu Kori disapa anak-anaknya Bu Kori. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita belajar bareng ya hari ini. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Terima kasih Bu Kori, terima kasih Bu Febri. Baik, Pak ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, sehat. Baik ya. Kita harus tetap jaga kesehatan, jaga kondisi badan kita agar tetap sehat ya. Karena sekarang lagi rawan penyakit nih, lagi banyak yang sakit. Jadi kita harus tetap jaga kesehatan, tetap sehat ya. Biar badan kita tetap terjaga kesehatannya. Baik, tadi Pak sudah kirimkan absen, sudah diisi ya. Absennya jangan lupa juga diisi ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa. Akmal, boleh pimpin doa teman-temannya, Akmal? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Akmal ya. Semoga Ya. dengan kita berdoa sebelum belajar, kegiatan kita dalam belajar nanti akan dipermudah dan diperlancar. Baik, Pak, saya screen dulu untuk kegiatan kita hari ini. Bagaimana? Sudah terlihat belum? Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya. Oke, jadi hari ini tema 2 subtema 1 akan mengolah hierarki. Baik, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang udah beri ini, kita mau nyanyi dulu ya. Ya, Pak. Oke, hari ini lagu apa? Tahu? Aku bisa ya. Oke, siap ya. Nyanyi ya, kameranya dinyalakan juga ya. Ya, Pak. Ini. Benar ya? Di seluruh pantai.
Ikutin ya Reza, ada Indonesia setiap masa. semangat ya. Berbulan selama-lamanya. Terima kasih. Sudah semangat ya, Pak? Ya, Pak. Hafal semua ya lagunya ya. Oke, Apa? kita mulai. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, menemukan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, dan siapa ya. Yang kedua, menemukan informasi dari teks terkait dengan pertanyaan apa, di mana, dan siapa. Yang ketiga, menganalisis organ pada hewan, pernapasan pada hewan. Yang keempat, menyimpulkan organ pernapasan pada hewan. Dan yang kelima, membuat bagan cara kerja pernapasan hewan. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi nanti kalian diharapkan dapat melakukan apa yang menjadi tujuan kita. Oke, sudah siap belajarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sekarang kita mau coba selanjutnya. Oke, kita mau pretest dulu nih. Buka roomnya ya, buka browsernya. Boleh dibuka Sudah, Pak. browsernya? Sudah. Sudah. Roomnya Sudah. apa? Kita buka. Tes namanya. Nah, bagaimana? Karena kita minimis dulu. Kita masuk ke Chrome ya.
Reza sudah masuk Reza? Tinggal nungguin. Nungguin ya. Oke, ntar tunggu ya. Udah, Pak. Ya, aku tinggal kuping. Oke, ntar. Berkibarlah selama-lamanya. Yang power. Berkibarlah selama-lamanya. Ayo Reza, di-mute dulu ya. Iya, Pak. Mana sudah terlihat? Ya, masih loading ya. Ini masih loading pinnya. Oke, Reza sama Arsyad siap ya? Ya. Mbak. Oke, siap. Makhluk hidup bernapas dengan menghirup oksigen, nitrogen. Wah, cepat sekali ya. Udah selesai, belum membacanya. Wah, Kak Reza juara yang lebih cepat ya. Oke, lanjut. Ya, cacing bernapas melalui Ayo, satu lagi. Siapa nih yang belum? Oke, sudah. Siapa yang duluan? Wah, Reza masih unggul. Wah, cepat sekali ya. Menang. Siap, yuk, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Exot. Oke. Exot. Lagi ya. Exot. Oke. Juara satu. Juara satu tutu. Oke. Wow. Ya, untuk Reza ya. Juara satu. Juara satu. Oke, boleh di stop dulu ya Reza ya. Pak mau share screen lagi, kita mau lanjut ke pembelajarannya. Kita lanjutkan pembelajarannya ya. Nanti Akmal sama Mail boleh coba-coba lagi ya. Gimana, sudah terlihat ya? Oke ya, sudah terlihat ya Zah? Udah. Masuk angetin lagi. Akmal boleh nyalakan meja-nya. Masuk Chrome lagi, Pak. Belum, ini yang tadi kita mau lanjut ya. Ya, Pak. Kasih penjelasan materinya dulu. Bentar ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang informasi penting dalam bacaan, ya. Kalian pernah Ya. membaca bukan?
Pernah. Siapa yang tahu bagaimana cara mencari informasi penting dari teks? Nih, ya. Dibaca dengan benar. Bagaimana, Akmal? Dibaca dengan benar. Oke, dibaca dengan benar ya. Jadi teks yang mau kita cari informasi pentingnya harus kita baca terlebih dahulu ya. Nih. Ya, benar. Jadi informasi penting dari teks dapat diperoleh dari jawaban pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, terus di mana, ya kalau di mana itu di mana, di sana jauh gitu ya. Terus apa? Berlangsung kali ini atau kapan berlangsungnya ya. Kemudian ada siapa itu untuk kata tanya apa? Untuk menanyakan siapa kata tanya siapa untuk menanyakan Siap. ya nama atau Nama. orang ya siapa namamu seperti itu ya. Kemudian ada mengapa dan bagaimana. Jadi informasi penting dapat kita peroleh dengan menggunakan kata tanya. Tadi tanyanya yang tadi ya. Oke, lanjut. Masih berkaitan dengan informasi penting dalam bacaan. Ini ada. Jadi selain dengan menggunakan kata tanya tadi, kata tanyanya bisa kita buat dalam bentuk peta pikiran atau mind map ya, peta pikiran. Jadi bentuk peta pikirannya nanti ada di sini. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran. Kalian tahu peta pikiran seperti apa? Enggak. Enggak ya? Enggak. Oke, ini lihat dulu nih contohnya. Nah, seperti ini contoh sederhana peta pikiran. Terlihat nggak? Kelihatan. Terlihat nggak ini yang di sebelah nih? Ada apa nih? Lihat. Ini ada apa? Judul. 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 Kapan? Apa? Bagaimana, kapan? Oke, jadi nanti bacanya akan kita baca, judulnya kita letak judulnya apa, judul apa gitu gini ya, kita masukkan di sini. Kemudian kita beri pertanyaan, kita mau tanyakan apa yang ada sebut, boleh dengan menggunakan kata tanya atau boleh di depan. Jadi bacaan yang kita baca keluar kita tanyakan dengan menggunakan kata pikiran atau mind map ya. Ada di slide berikutnya mind mapnya nih. Ayo mamati, jadi kita amati dulu. Ini ada gambar apa nih? Ada gambar apa? Bermain hewan. Ada hewan. Terus ada apa lagi, Reza? Manusia. Ada apa? Ada manusia. Ada manusia, ada hewan ya. Nah, di situ kira-kira Main. manusia dan hewan ini bernapas enggak? Ya. Iya, manusia dan hewan bernapas ya. Tapi bernapasnya berbeda antara manusia dan hewan, tidak sama ya. Di situ juga terlihat ada danaunya tuh, danaunya kecil, kolamnya kecil. Kira-kira di dalam kolam itu ada apa? Ikan. Nah, ikan bernapas juga enggak? Iya. Nah, ikan juga bernapas ya. Ya. Oke, ini suasananya tampak segar ya. Setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas ya. Berkaitan dengan gambar yang kita sudah amati tadi. Yang sudah main, kemudian ada danau-nya ini juga ada apa di dalam danau atau kolam? Ikan ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan bahas tentang sistem pernapasannya atau organ-organ pernapasannya.
Sebelum membahas, kita mau membaca dulu, masih berkaitan dengan peta pikiran atau mind map tadi, ya, seperti kata Pak. Coba kita baca dulu. Dayu dan ikan hias. Yuk, siapa yang mau coba membaca? Ya, Pak. Boleh, ayo. Oke, Reza angkat tangannya ya, pinter, boleh. Silakan Reza. Dinyalakan Dayu. dulu lampunya. Oke, yuk. Dayu memelihara ikan hias berjenis ikan mas. Ikan mas koki. Ikan mas hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya apa yang dilakukan ikan-ikan itu. Oke, jadi ini cerita tentang si Dayu yang memiliki ikan hias, namanya ikan mas koki ya. Nah, nanti dari bacaan ini kita akan buat pertanyaan-pertanyaannya. Apa yang dipelihara Dayu, kira-kira seperti itu ya. Kemudian kapan kira-kira Dayu memberi makannya, berapa hari sekali dia membersihkan kolamnya ya. Kita akan buat dalam bentuk peta pikirannya. Oke, ini dilihat. Kalian telah membaca Dayu dan ikan hias. Sekarang perhatikan peta pikirannya ya. Kita judulnya ya. Judulnya apa? Dayu dan ikan hias. Dayu dan ikan hias ya, Akmal ya. Oke. Kemudian kita buat pertanyaannya. Yang pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Tadi ikan hiasnya apa namanya? Ayo, yang dipelihara Dayu tadi. Apa, Arsyad? Ikan mas koki. Oh, ikan mas koki ya, Reza ya. Kita lihat ya. Ya. Oke, benar ya. Ikan mas koki namanya ya. Ya. Kemudian coba kalian bisa nggak membuat satu pertanyaan tentang bacaan tadi? Kira-kira apa? Tadi apa? Kemudian ada siapa lagi? Ada siapa boleh? Atau kapan boleh? Atau di mana boleh? Yuk, satu aja. Reza, Arsyad mungkin buat satu pertanyaan tentang wacana tadi. Kapan? Misalnya dengan kapan? Kapan Dayu? Kapan Dayu membersihkan akuarium? Oke, pinter ya. Boleh. Kapan Dayu membersihkan akuariumnya? Seperti itu. Akmal mau coba, Akmal? Boleh, Akmal? Mengapa ikan menelan air? Mengapa ikan menelan air? Oke, pinter ya. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ini kira-kira tadi pertanyaan-pertanyaan kalian ada nggak di sini? Ini boleh nih, ada nih. Sebelum membahas tentang di Reza dan Amal tadi, kita masukkan semua pertanyaan-pertanyaannya ya dalam pikiran ya. Ini ada, siapa yang memelihara ikan hias? Dayu. Dayu ya, pinter, iya benar Dayu. Kita lanjut lagi. Di mana ikan hias itu dipelihara? Ya, Akuarium, benar. Kemudian ada lagi, kapan akuarium dibersihkan? Ini pertanyaan siapa tadi? Seminggu sekali. Seminggu. Ya, pertanyaan siapa tadi nih? Kapan akuarium dibersihkan? Pertanyaan Reza ya. Kapan akuarium dibersihkan? Jawabannya? 1 minggu sekali.
1 minggu sekali. Kemudian, kapan ikan hias itu diberi makan? Setiap hari. Setiap hari ya, Akmal ya. Oke, benar ya. Yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Ini nanti berkaitan sama pertanyaan si Akmal nih. Apa Reza? Mulut. Mulutnya ya, mulutnya yang membuka dan menutup ya. Benar ya. Ini pertanyaan Akmal juga tadi ya, mengapa air? Tuh, mulutnya, mulut ikan yang terbuka dan menutup seolah-olah menelan air ya. Tapi pada dasarnya mulut ikan tidak menelan air tuh. Dia hanya mengambil oksigen untuk bernapas. Mulutnya terbuka, kemudian ingsannya menutup seperti itu. Jadi cara ikan bernapas seperti itu ya. Mulutnya terbuka untuk mengambil oksigen, kemudian insangnya menutup seperti itu ya. Jadi terlihatnya seperti membuka dan menutup. Kalau kalian lihat ikan yang sedang di dalam akuarium atau di air, mulutnya membuka dan menutup, itu bukan menelan air sepertinya ya. Tapi sedang mengambil oksigen untuk bernapas. Oke, selanjutnya ini ada LKPD. Tadi kalian sudah membaca tentang Dayu dan ikan hias ya. Jadi di LKPD nanti ada tentang udara yang dulu tercemar sekarang sudah berubah. Ini ada wacananya. Nanti kalian buat peta pikirannya seperti ini. Ini pertanyaannya ada. Kalian boleh kembangkan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Judulnya jangan lupa dimasukkan ya. Kemudian dibuat pertanyaan dengan siapa, apa, kemana, ya, bagaimana, dan lain-lainnya. Kalian boleh kembangkan pertanyaan sesuai dengan kreativitas kalian ya. Nanti dikerjakan LKPD-nya. Ditunggu sampai jam 16. Oke, siap ya? Siap. Ya. Oke, kita lanjutkan setelah LKPD-nya. Paham ya tentang LKPD-nya ya? Paham. Oke, sekarang kita mau ice breaking. Siapa yang mau ice breaking? Oke, ya, kita ice breaking dulu ya. Ya. Mal tahu ice breaking. Kira-kira apa ya ice breaking-nya ya? Oke, siap? Sudah. Reza dan Akmal boleh dinyalakan kameranya. Kelihatan gantengnya. Oke, kita mulai ya. Oke, gambar 1. Ini gambar apa? Kita mau coba tebak gambar. Ayo ditebak, ini gambar apa? Kanguru. Gambar apa? Kanguru. Kanguru ya. Oke, kita coba lihat jawabannya. Iya, hewan apa nih? Kok bisa itu, Bang? Iya, nggak apa-apa. Biar nggak stres nih. Oke, jadi benar kanguru badannya, tapi kepalanya apa? Kepala Singa. singa. Ya, oke, kita lanjut. Tebak lagi. Kira-kira ini gambar apa nih? Kanguru. Ini gambar apa? Badan singa, kepala kanguru. Badan singa, kepala kanguru. Oke, kita coba ya. Kita lihat jawabannya apa. Wah. Apa ini? Apa? Ayo, apa nih? Ternyata monyet ya, atau orangutan ya. Oke, lanjut ya. Ini apa nih? Biasanya warnanya putih. Kucing kepala ayam. Kucing kepala ayam. Kucing kepala ayam. Iya, kucing Oke, kepala coba ayam. kita lihat benar nggak? Wah, benar. Kucing kepala ayam ternyata ya. Boleh pintar, hebat ya. Hebat, benar ternyata kucing kepala ayam. Oke, kita lanjut. Sudah pernah fotonya? Ini gambar apa nih? Ayo, gambar apa ayo? Kupu-kupu berkepala kijang. Kupu-kupu kepala kijang. Akmal, Arsyad?
Boleh apa? Mail, mana Mail? Kupu badan biawak. Kupu-kupu badan biawak. Oke, kita coba ya, kita lihat ya. Oh, ternyata ini kuping gajah. Ada nanti. Nah, oke, lanjut ya, yang terakhir. Yuk, gambar-gambar yang terakhir nih. Jawab apa nih? Burung. Apa nih? Burung kepala kucing. Burung kepala kucing. Burung kepala Ya, kucing. ya. Burung hantu kepala kucing. Burung hantu kepala kucing. Oke, kita lihat jawabannya ya. Bener. Ya, ini tadi hanya bermain saja ya. Kita bukan beneran. Ini gambar-gambar kita cari di Google seperti itu biar kalian nggak bosen ya. Hanya untuk itu saja ya. Oke, udah senang kan? Udah makin semangat kan? Nggak boring ya? Enggak, Pak. Ya, kita lanjut. Lanjut, di sini ada, perhatikan gambar. Ini ada gambar apa nih? Ikan. 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 Ikan kan biasanya ikan hidupnya di mana ya? Air. Di air. Oke, kita akan bahas tentang Dia saya memperhatikan mulut ikan yang terbuka dan menutup seperti menelan air. Oke, ya, terima kasih. Jadi di kalimat Dayu, di wacana Dayu tadi, seperti pertanyaan Akmal, kenapa ikan menelan air ya? Kita akan bahas ini. Siapa yang tahu apa yang dilakukan ikan saat membuka dan menutup mulutnya? Bernapas. Jelaskan juga. Atau mengambil oksigen. Menghasilkan Jadi untuk sisi bernapas GGG. dan ambil oksigen ya, seperti itu. Jadi ikan pada dasarnya saat mulutnya itu membuka dan menutup, mulutnya saja yang membuka, dia akan mengambil oksigen, tapi posisi insangnya dia akan menutup, seperti itu ya. Itu proses pernapasan ikan. Jadi ikan itu bernapas tidak sama ya. Seperti tadi ikan bernapas menggunakan insang ya. Coba bahas tentang alat pernapasan ikan dan hewan itu tidak sama. Antara ikan dengan ayam itu juga sudah berbeda ya. Manusia menggunakan paru, tapi ikan menggunakan insang, kan tidak sama ya. Jadi makhluk hidup itu bernapas, namun terlebih hewan ini berbeda jenis pernapasannya atau alat pernapasannya. Jadi pada dasarnya pernapasan adalah proses respirasi. Jadi peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen. Tadi ya, di pretest tadi ada apa yang kita hirup itu oksigen ya. Jadi kita tarik napas yuk. Tarik napas. Kita tarik napas boleh. Tarik napas yuk, tarik napas. Hembuskan. Nah, saat kita menarik napas, itu yang kita hirup itu oksigen. Gitu ya. Serta mengembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida. Ya. Hewan pun sama seperti ini juga, hanya alat pernapasannya yang berbeda. Ya. Tadi ada napas dengan insang ya. Nanti ada burung juga akan kita bahas satu persatu. Oke, sekarang kita coba sistem pernapasan hewan, kita lihat. Ini ada apa nih? Cacing. Ada cacing. Jadi kita ya, cacing tanah bernapasnya dengan apa? Ya, ini apa nih? Tawon. Lebah. Bukan tawon, lebah ya, lebah. Lebah, jadi lebah nih. Ya, namanya kemudian Ikan. Ikan moncong. Ikan moncong. Ini apa nih? Kodok. Katak sadai. Ada. Kita akan bahas satu persatu. Ya, reptil atau ular ya. Kalau kat ini amfibi ya, katanya atau amfibi. Kalau ular ini namanya reptil. Ya, itu contohnya tuh. Nah, lebah ya. Burung. Oke, satu lagi. Burung. Ada apa nih? Sapi. Sapi. Ya, jadi
api. Tentang apa saja sih jenis pernapasan hewan-hewan tersebut ya. Kita lihat pada slide selanjutnya. Jadi nanti cacing kira-kira bernapas dengan apa? Ada yang tahu nggak cacing bernapas dengan apa? Ayo coba sebelum kita coba satu-satu. Ada yang tahu cacing? Ayo. Cacing bernapasnya dengan apa? Oke, kita lihat dulu ya. Nih sistem pernapasan hewan. Yang pertama kita lihat cacing tanah. Ada tulang nggak? Cacing tanah itu punya cacing tanah punya Enggak. tulang? Enggak ya, maaf. Nggak punya tulang. Enggak punya tulang. Di mana tinggalnya? Cacing tanah di mana tinggalnya? Di mana ya? Tanah. Di bawah tanah. Di dalam tanah ya, di tempat yang lembab. Jadi cacing tanah tinggalnya di dalam tanah ya, dan di tempat yang lembab. Otomatis cacing tanah ini pasti bukan bernapas dengan paru-paru seperti manusia ya, atau seperti insang makan ikan. Alat bernapas cacing tanah adalah bernapas dengan permukaan kulit ya. Itu kenapa cacing tanah tinggalnya di dalam tanah ini di tanah yang lembab ya, seperti itu, bukan di tanah yang kering, karena cacing tanah bernapasnya dengan kulitnya ya. Jadi harus selalu lembab agar tidak kekeringan dan bisa tetap bernapas, seperti itu ya. Jelas ya, cacing tanah bernapas dengan apa? Kulit. 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 Irsyad boleh dinyalakan mic-nya kalau berbicara ya, Irsyad ya, Arsyad ya. Irsyad. Oke, yang kedua kita serangga. Ya, serangga bernapasnya dengan apa? Serangga bernapas dengan Hidung. hidung. Dengan hidung. Serangga bernapas dengan menggunakan trakea ya. Jadi trakea yang ada di dalam tubuhnya sejenis ya, dengan trakea udah disebutin. Jadi di dalam tubuh serangga itu ada alat trakea namanya. Jadi untuk bernapas Trakea. ya. Jadi Ya. serangga menggunakan Trakea. Ya. Nah, Oke, kita lihat kan bernapas dengan menggunakan insang. 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 Insang, benar ya. Sudah paham tentang ikan. Kemudian ada katak atau amfibi. Amfibi bernapas dengan menggunakan apa? Kalau dia masih berudu, masih kecil tuh, masih kecil ya. Masih kecil, masih ada ikannya. Insang. Dia bernapasnya dengan menggunakan insang, sama seperti ikan. Jadi katak saat masih kecil bernapasnya menggunakan insang. Kemudian saat sudah dewasa, katak bernapas dengan menggunakan paru-paru dan kulit. Ya, ada berapa alat pernapasan katak atau amfibi? Dua. Jadi kenapa dinamakan amfibi? Amfibi itu hewan yang hidupnya di dua alam. Dua alam artinya satu di air, satunya lagi di darat, seperti itu ya. Jadi bisa di air, bisa juga di darat. Nah, Arsad sama Akmal tangannya boleh yang manis nak. Sama si Reza boleh tangannya yang manis ya, duduk yang manis ya. Jadi saat masih kecil atau saat berudu ya, kecebong ya kalian nyebutnya ya, kecebong ya. Nah, saat masih kecebong itu menggunakan insang. Namun saat sudah dewasa menggunakan paru-paru, seperti itu. Jadi amfibi itu hewan yang apa? Hewan yang hidup di Dua alam. ya, dua alam, bisa di air, juga di Darat. darat. Oke, yang ketiga ada reptil. Reptil ini hewan seperti ular, kadal, yaitu hewan-hewan reptil. Oke, ini alat pernapasannya dengan menggunakan paru-paru ya, sama dengan manusia. Jadi reptil ini alat pernapasannya paru-paru. Jadi walaupun sama-sama paru-paru tapi tetap berbeda ya dengan manusia ya. Kemudian
Selanjutnya ada burung. Burung bernapas dengan, ada yang tahu? Dengan apa? Dengan paru-paru. Ya, paru-paru di bandara. Saat terbang dibantu dengan pundi-pundi udara ya. Itu burung. Yang terakhir Kuning. mamalia. Tadi mamalia contohnya apa? Sapi. Sapi. Kambing. Ya. Jadi hewan yang mempunyai telinga itu hewan mamalia biasanya ya. Mamalia itu seperti manusia ini yang menyusui, melahirkan, seperti itu namanya mamalia ya. Tadi ada contohnya sapi. Selain sapi, ada juga mamalia yang hidupnya di air, contohnya paus. Lumba-lumba. Paus itu sebenarnya bukan, ya lumba-lumba itu bukan ikan pada dasarnya ya, tapi mamalia air seperti itu ya. Tapi kita taunya paus hewan yang besar itu taunya apa? Ikan. Ya. Jadi itulah hewan mamalia air. Dan apa? Menggunakan Hidup. Hidung. paru-paru ya. Paru-paru hidup. Oke, dari sini paham ditanyakan? Reza paham? Ya. Paham. Akmal paham? Iya, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kalau tadi tentang apa? Sistem pernapasannya, sekarang kita lihat bagian-bagian atau organ-organnya. Ini ada burung. Ada burung. Yang pertama ada paru-parunya di mana? Nih, ini bagian paru ya. Ini gambarnya bisa kalian lihat, ini namanya paru-paru. Terus ini ada hidungnya. Hidung kalian sudah pasti paham ya, karena kalian juga punya hidung. Nah, ini trakea. Ini ada trakea. Di sini trakea. Kemudian ada kantong udara. Ini kantong udara atau alveol. Dan ini ada pundi-pundi udara atau kantong udara. Jadi yang membantu burung saat terbang itu dibantu oleh pundi-pundi udara ini ya. Karena saat terbang kan di langit itu pasti banyak anginnya ya. Akan sulit sekali untuk menghirup udara. Jadi dibantu oleh kantong udara atau pundi-pundi udara. Nama latinnya ini posterior ya. Oke, kita lihatlah. Yang selanjutnya ada bagian organ ikan. Nih, bagian organ ikan. Tadi ikan bernapas dengan menggunakan Insang. insang. Nih, jadi insang ini bentuknya seperti ini ya. Lihat, bisa dilihat ya. Ya. Jadi ini insang. Kenapa ikan yang kata Akmal seperti menelan air tuh? Jadi saat napas, mulut ikan ini akan terbuka. Dia akan terbuka mulut, posisi insangnya akan menutup. Dan seperti itu, membuka, menutup untuk mengambil oksigen ya. Jadi mulutnya terbuka, ya kan? Menutup ya. Jelas untuk ikan ya? Ya. Oke, lanjut. Amal, kameranya kenapa dimatikan, Amal? Oke, sekarang kita lihat serangga. Serangga sama saja dengan apa tadi? Lebah. Lebah. Nih, trakea. Jadi bentuknya Lebah. seperti ini ya, Reza ya. Ini bentuk trakea. Di dalam lihat ya. Ya. Ya, terus ini ada di ya. Ini organ pernapasan pada lebah ya. Kita lanjut. Selanjutnya ada hewan apa lagi? Cacing ya. Cacing tadi bernapas menggunakan permukaan Kulit. Ini lumayan banyak ya. Ini dari depan ada mulut, kemudian ada pangkal tenggorokan di sini. Ini ada pembuluh, ada sarafnya juga nih yang macam ini namanya saraf.
Ini ada pembuluh ventral, terus ini ada saluran ekskredi ini di sini, dan ini yang bentuknya seperti ini namanya usus yang di tengah. Ini ada ruas-ruasnya. Jadi ini bagian cacing. Dan pada elemennya kalian diminta dari contoh-contoh yang sudah ada nih. Tadi ada burung, ada lebah, ada cacing. Kalian diminta dipilih salah satu ya, pilih salah satu untuk dibuat bagannya, untuk dibuat gambarnya seperti itu. Jadi dibuat gambar cacingnya, kemudian dilihat keterangannya. Bisa ya kira-kira ya? Bisa ya, udah. Akmal bisa ya? Ya. Oke, ini RPD-nya ya. Jadi seperti yang sudah Pak bilang tadi, nanti tugas kalian gambarkan organ pernapasan hewan ya. Nanti digambar, silakan dipilih, boleh burung, boleh cacing, atau boleh serangga. Gambar yang bagus. Ini di sini tempatnya digambar yang bagus di sini. Kemudian jangan lupa keterangannya ditulis, dikasih keterangan seperti itu ya. Dikumpulkan sampai nanti jam 4 Pak tunggu ya. Ya. Ya, kalian foto hasilnya di gambar yang bagus, kemudian difoto, kemudian dikirimkan ke Pak ya. Jelas ya untuk LKPD-nya atau ada yang mau ditanyakan? Enggak. 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 Oke, kita mau coba lagi. Akmal mau coba? Oke, ayo. Boleh. Dikeluarkan dulu. Nah, tekan tengahnya ya. Tengah. Aja, ditekan tengahnya. Tekan tombol gambar rumah biasanya. Kalau di hari tahu rumah, kemudian boleh roomnya. Bukan dari roomnya mal. Dan dikatakan tahot.it. Oke, sampai pas saya screen untuk tahunnya lagi ya, untuk prosesnya ya. Sudah siap, Arsa? Ya, tunggu pinnya ya, sabar ya. Mana bisa, Akmal? Bisa, Pak. Sudah di sini Gempin, ada game. ke krunya? Krunya sudah tahot bisa mau tahot.it-nya. Kalau sudah dicari tahot.it. Teman, enggak itu tahot.it. Tahot. Ya tadi. Ahoy. Bisa, mau? Belum, Pak. Sudah siap ya? Belum ya? Sampai mana, Mal? KAHOOT. Sudah terlihat? Belum terlihat ya? Belum. Bentar ya. Masih proses loading pinnya. Sudah siap di pin ya? Sudah? Sudah. Akmal. Pin belum, Akmal? KHOT ya, Pak. KHOT. KHOO. Ini terlihat ya layar? Lihat. Lihat. Ini boleh pinnya berapa? Dari 6, 9, 6, 4.
Akmal belum bisa masuk ya? Belum, Pak. Tapi sudah keluar namanya. Aduh, Reza namanya ya. Udah pintar, udah bisa masuk. Tapi namanya nggak benar itu nanti dapat skor loh. Arsat mana, Rat? Arat? Arsat gimana, Arsat? Di dalam kah? Gimana Reza sendiri? Akmal, bagaimana Akmal? Bisa itu ada di grup, coba dilihat, diklik aja itu, Mal. Reza keluar ya, Reza ya? Oke. Sayang sekali ternyata ada gangguan. Akmal belum bisa ya? Lagi masuk, Pak. Punya apa, Pak? Ya, nggak apa-apa. Udah sampai Ipin. Si Rezanya paketnya habis Akmal, jadi nggak bisa lanjut. Kita lanjut saja ya. Yang penting Akmal udah bisa, besok kapan-kapan nggak lanjutin lagi ya. Udah bisa sampai ke situ ya, udah sampai ke Ipin ya. Oke, terima kasih Akmal. Ya, Pak. Ya, Sama-sama, kita Pak. lanjutkan dikit lagi. Sudah terlihat belum? Belum. Pinnya apa, Pak? Apa? Pin. Ya, bentar. Hah? Hah? Aku baterai Ya, karat tengah. ya kelihatan ya. Ya, ini evaluasinya. Nanti evaluasinya silakan dikerjakan ya. Oh, baterai aku sekarang. Karena tadi kita stopnya ada gangguan, jadi kita evaluasi lewat Google Form aja. Linknya sudah Pak kirimkan di grup ya, silakan dikerjakan ya. Tuh, item. Oke. Kamu dewek kan? Jadi itu dia tadi pelajaran kita. Kita tadi belajar apa saja, yuk Arsat? Kita tadi belajar apa saja, Akmal? Pernapasan hewan. Pernapasan hewan. Kemudian yang pertama tadi kita membuat apa tuh? Yang di awal kita membuat apa? Yang ada wacananya? Buat apa? Tadi yuk. Kita buat apa? Biasanya kalau lagi baca kita cari apa? Informasi penting. Ya, pintar, informasi penting. Oke, Reza masuk lagi ya. Ya. Ya, jadi udah ada informasi penting, kemudian ada tadi yang kedua apa? Yang kedua? Kata tanya. Apa, Akmal? Kata tanya. Kata tanya, kemudian katanya. Tentang pernapasan Selanjutnya hewan. ada? Oke, tentang pernapasan hewan. Dari membuat peta pikiran dan kata tanya tadi, kira-kira mana nih yang kalian senengin? Pelajaran mana yang kalian suka? Tentang pernapasan hewan. Tebak-tebakan. Pernapasan hewan ya. Kenapa kira-kira Mal suka pernapasan hewan? Soalnya tebak-tebakan. Tebak-tebakan, ya ada tebak-tebakannya ya, sukanya karena ada tebak-tebakannya. Oke, terima kasih ya. Jadi itu tadi kita sudah belajar tentang bukan pokok pikiran tapi penting dalam bacaan, juga tentang organ hewan ya, organ pernapasan hewan. Itu yang sudah kita pelajari tadi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak, Pak. Oh, cukup ya, bisa ya. Oke.
Sekarang boleh sebelum kita akhiri, tadi LKPD-nya sudah Pak bagikan, terus evaluasinya juga sudah Pak bagikan. Boleh Akmal, kembali Akmal. Reza boleh di mute-nya Reza. Yuk Akmal, bantu Pak pimpin doa. Ya. Siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Sebelum Pak akhiri, jangan lupa nanti tugasnya dikumpulkan ya. Harus penuh dengan tanggung jawab, dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Jangan sampai tidak dikumpulkan ya. Karena itu proses Ya, Pak. penilaian untuk sikap sosial kalian juga. Jadi kalau nggak dikumpulkan, nanti kalian bisa dapat nggak dapat nilai ya. Nah, Oke, Jendok. ya dapat jendol ya Reza. Tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa jaga kesehatan. Kalau lagi di luar, pakai maskernya ya. Harus pakai masker kalau lagi di luar. Ya. ya Pak. Oke, Pak Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya boleh keluar ya. Terima kasih.